Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan segala macam nikmat dan karunia-Nya yang kita tidak sanggup menghitungnya. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warasatul anbiya, khataman nabi, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika kita berbicara tentang hijrah, maka kita harus mengetahui dulu apa itu hijrah. Hijrah merupakan kata dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan. Hijrah juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dalam menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Mukti Ali Quraisy dalam buku Jalinan Keislaman, Keutamaan dan Kebangsaan, hijrah artinya berpindah. Itu termasuk perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah non-fisik dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Menurut Munawar Khalil menjelaskan dalam buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan arti hijrah menurut syariah itu ada 3 macam. Yang pertama, hijrah artinya meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang pertama ini yang tertera di dalam hadis yang telah saya sampaikan tadi mengandung makna bahwa setiap orang yang berhijrah menginginkan kehidupannya jauh lebih baik. Dia berhijrah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barangkali makna hijrah yang pertama ini merupakan makna hijrah yang kita terjemahkan pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna yang kedua, hijrah artinya mengasingkan. Mengasingkan diri dari pergaulan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memfitnah pemeluk Islam, orang-orang munafik. Oleh karena itu, apabila umat Islam tidak dapat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan di suatu tempat, karena disebabkan oleh adanya fitnah yang diperbuat oleh orang kafir atau orang musyrik, bahkan orang munafik, wajib baginya untuk mengasingkan diri dari keadaan seperti ini. Dan dia akan mengasingkan diri ke tempat yang lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang kedua ini bermakna jika kita berteman, kita bersahabat, kita memilih teman, kita bergaul
harus memilih teman yang tepat. Kita berkawan harus berkawan dengan orang yang tepat. Kita berkumpul dengan orang yang benar. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kita berteman dengan orang-orang baik. Kita berkawan dengan orang-orang yang taat beragama. Maka kita akan menjadi baik. Jika sebaliknya, kita berteman dengan orang-orang yang salah, maka kita akan menjadi salah. Kita berteman dengan orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kita berteman dengan orang-orang kafir. Maka ia bisa jadi menjerumuskan kita kepada kekafiran. Apalagi kita berteman dengan orang-orang fasik dan munafik. Manis berhadapan, balik belakang lain bicara atau pahit di belakangnya. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Inilah sikap-sikap orang munafik yang harus kita hijrah darinya. Lain di bibirnya, lain di hatinya, lain pula perbuatannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Makna hijrah yang ketiga yaitu berpindah. Berpindah dari orang kafir atau musyrik ke daerah orang-orang muslim, orang-orang soleh, seperti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang tidak kuasa membongkar atau memusnahkan keadaan dan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut. Ini yang dialami dan dirasakan oleh Nabi dan para sahabat setianya. Akhirnya mereka harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ketika terjadi hijrah, sebagian sahabat ragu bagaimana keadaan setelah kita berhijrah ke Madinah. Kita rela meninggalkan kampung halaman. Kita rela meninggalkan sebagian keluarga. Kampung halaman tempat tumpah darah kita. Tempat kita dilahirkan. Lalu kita menuju ke tempat yang baru, kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Madinah tujuan kita. Apakah ada kehidupan? Bahkan ada yang bertanya, apakah ada wanita yang bisa kita nikahi di sana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya seluruh amal harus dengan niat, dan setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka berhijrahlah sampai kepada apa yang akan dituju. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ini mematahkan keraguan di antara sekian para sahabat. Bagaimana setelah kita hijrah? Allah dan Rasulnya memberikan jaminan kepada mereka yang setia, sahabat-sahabat setia Rasulullah, untuk hijrah ke Madinah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, arti hijrah kedua dan ketiga didasarkan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan suatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Dan ini terbukti setelah mereka hijrah ke Madinah. Allah mengganti yang lebih baik daripada yang ada di Mekah. Ini sungguh luar biasa
makna dari perintah Allah untuk berhijrah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dikutip dari sebuah buku Hijrah dalam perspektif fikih Islam oleh Isnan Ansori, makna hijrah yang berasal dari kata hajara adalah meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Makna hijrah secara bahasa ini tidak berkonotasi secara khusus untuk hal yang bersifat positif ataupun negatif. Menurut Isnan Ansori, apabila seorang yang berpindah atau meninggalkan suatu tempat yang baik menuju tempat yang buruk, juga bisa disebut hijrah. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan hijrah tersebut disebut muhajir. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Athaillah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam, makna hijrah yang sebenarnya adalah jika merujuk kepada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam wajib melakukan hijrah apabila ia dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syariat Islam. Hal ini pun juga telah ditegaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat makna dari hijrah. Jika Rasulullah berhijrah secara fisik, maka hari ini kita berhijrah secara psikis, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah kepada hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.